Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Madkhal ila Maqasidis Syariah karya Ahmad Ar-Raisuni. Mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca umul kitab, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan buku ini pada pembahasan Ta'lilul Ibadat. Sebelum saya bacakan, mungkin saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang pembahasan bab ini, ya. Sekelumit tentang pembahasan bab ini. Bab ini berisi penjelasan argumentasi dari Ar-Raisuni tentang rasionalitas ibadah. Jadi menurut Ar-Raisuni ibadah itu rasional. Rasional di sini artinya bahwa syariat itu memiliki alasan atau tujuan serta maksud di dalam pensyariatan ibadah. Dan tujuan yang diinginkan oleh syariat dalam pelaksanaan ibadah itu adalah kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan duniawi. Jadi walaupun ibadah itu adalah bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi di dalam ibadah ini terdapat kemaslahatan duniawi. Artinya syariat ingin agar kemaslahatan yang terkandung dalam ibadah ini terwujud di dunia. Nah, dari situ kita dapat memahami bahwasanya ibadah itu tidak hanya soal hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan untuk hamba itu sendiri supaya mendapat kenyamanan di akhirat. Jadi ibadah itu tidak hanya soal bagaimana kita bisa mendapatkan kenyamanan di akhirat nanti, mendapatkan surga, tetapi juga ibadah itu dituntut untuk dilaksanakan oleh manusia agar supaya kemaslahatan yang terkandung dalam ibadah itu terwujud di dunia. Nah, kita akan membaca bagaimana argumentasi secara lengkap dari Ahmad Ar-Raisuni dalam kitab Madkhal ila Maqasidis Syariah ini tentang ta'lilul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lilul ibadati. Ta'lil ibadah. Ta'lil ini artinya ya reasoning, memberikan rasio logis terhadap ibadah, terhadap hukum-hukum ibadah. Ya'taqidu katsirun minan nasi anna takalifa wal ahkam asy-syar'iyyatal mundarijata fi babil ibadati la ma'na laha wa la gharada minha siwa ada'i haqqillahi ta'ala bi ta'abbudi lahu subhanahu summa batigha'i thawabid daril akhirah. Banyak orang menganggap atau berasumsi bahwasanya hukum-hukum atau perintah-perintah yang termasuk dalam bab ibadah, termasuk dalam hukum-hukum ibadah maksudnya, tidak ada tujuan atau maksud lain kecuali bahwa dia harus ditunaikan, harus dilaksanakan sebagai kewajiban hamba untuk menunaikan hak Allah, ya, dalam ibadah itu, dan juga untuk memperoleh pahala di akhirat. Ada yang beranggapan demikian. Ibadah itu ya kerjakan saja gitu. Kerjakan saja, itu hak Allah
yang harus kalian tunaikan. Dan nanti balasannya silakan tunggu di akhirat. Kenyamanan atau kenikmatan yang di akhirat ya tunggu saja nanti. Tujuan ibadah itu hanya itu menurut banyak orang ya, dalam pernyataan Ar-Raisuni ini. Wa hatal qailuna minal ulama bi ta'lili syari'ati ala wajhil ijmal yadhhabu katsirun minhum ila anna qismal ibadati minha ghairu qabilin lit ta'lil aw anna ta'lila fihi istitsna'un. Bahkan para ulama yang berpendapat bahwa syariat secara umum itu adalah rasional, mereka juga berpandangan, banyak di antara mereka yang berpandangan bahwa ibadah itu atau hukum-hukum ibadah itu memang ada yang tidak ada alasannya, tidak ada maksud dan tidak ada tujuannya dari syariat. Atau kalaupun ada ibadah yang dipahami apa alasan, maksud dan tujuannya, itu adalah sifatnya pengecualian gitu. Jadi pada dasarnya menurut kelompok ini, dalam soal ibadah pada dasarnya itu ya tidak ada alasannya, tidak ada maksud dan tujuan dari syariat kecuali ya agar itu dikerjakan. Wa hadza tasawwurun ghairu sadidin wa yahtaju ilal muraja'ati wat tadqiq. Ya. Pemahaman ini kurang tepat ya, sehingga ia butuh untuk direview ya, atau diteliti kembali. Nah, jadi ini argumentasi selanjutnya, ini adalah argumentasi dari Ar-Raisuni mengapa pandangan tadi kurang tepat. Fa'awalan ma taqaddama min nususin qur'aniyatin wa hadithiyatin fi ta'lili bi'atsati rusuli wa syara'i'ihim ta'ummu wa tashmalu ahkamal adati wal muamalati wal ibadati ala haddin sawa kama ta'ummu wa tashmalu masalihad dunya wal akhirati ala haddin sawa. Penjelasan terdahulu tentang nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan tentang alasan-alasan diutusnya Rasul serta tujuan-tujuan dari syariat-syariat yang mereka bawa itu mencakup seluruh dimensi hukum syariat, baik itu persoalan muamalah atau persoalan ibadah. Sebagaimana kemaslahatan yang menjadi tujuan dari hukum-hukum tersebut mencakup kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, kenyamanan di akhirat. Wal haqqu annahu laisa fil akhirati maslahatun illa wahiyam tidadun wa thamratun limaslahatin tamma injazuha wa tahqiquha fi hadhihi dunya wa kadzalikal mafsadatu. Sesungguhnya di akhirat itu tidak ada kemaslahatan. Yang ada sesungguhnya adalah kepanjangan atau ekstensi dari kemaslahatan yang telah purna diwujudkan di dunia. Demikian juga mafsadah. Ya. Apa yang kita peroleh di akhirat itu menurut Ar-Raisuni bukanlah kemaslahatan, tetapi balasan dari kemaslahatan atau mafsadah yang terwujud di dunia. Kalau di dunia kita berhasil mewujudkan kemaslahatan, maka balasannya di akhirat adalah kebaikan. Sedangkan apabila kita mewujudkan mafsadah, maka yang terjadi di akhirat nanti kita mendapat ketidaknyamanan. Jadi kebaikan atau ketidaknyamanan yang nanti diperoleh di akhirat itu bukanlah maslahat atau mafsadah, melainkan ia balasan dari maslahat atau mafsadah yang kita lakukan di dunia. Fal qawlu biwujudi masaliha ukhrawiyatin aw mafasida
ukhrawiyatin lam yakun laha aslun wa bidayatun wa atharun fi hadhihi dunya wa huwa mujarradu kusurin fi fahmi maqasidis syariah wa idraki maramiha. Nah, menurut Ar-Raisuni, pendapat yang menyatakan bahwa di akhirat itu ada maslahah atau mafsadah tidaklah memiliki dasar dan juga dampak di dunia. Pendapat itu sesungguhnya muncul dari keterbatasan dalam memahami maqasidus syariah, memahami tujuan syariat. Dan jadi memang kalau melihat redaksi banyak sekali kitab-kitab Turath, di situ disebut ada dua macam maslahat, yakni maslahat duniawi dan maslahat ukhrawi. Ya. Maslahat ukhrawi yang dipersoalkan oleh Ar-Raisuni di sini adalah maslahat ukhrawi. Menurut dia tidak ada maslahat ukhrawi itu. Yang di akhirat itu adalah balasan dari apa yang kita lakukan di dunia. Ya. Kalau kita menganggap bahwa di akhirat itu ada maslahat atau mafsadat, ya berarti kita tidak paham maqasidus syariah. Nah, pandangan ini sesungguhnya memiliki kesamaan atau mungkin juga berdasar dari pandangan Muhammad Thahir bin Asyur yang mengatakan bahwa tidak ada kemaslahatan ukhrawi. Maslahah ukhrawi itu kalau menurut tafsiran Ibnu Asyur artinya adalah kebaikan yang baru kita ketahui setelah sebelumnya kita tak tahu, dan akhirnya setelah kita merenung agak lama kita akhirnya mengetahui kemaslahatan itu di masa depan. Jadi ada perbuatan. Nah, kita tidak mengetahui apa kemaslahatan dari perbuatan itu pada awalnya, tetapi kemudian kita mengetahui akhirnya kemaslahatan dari perbuatan tersebut di masa mendatang. Nah, itu yang dimaksud dengan maslahah ukhrawi. Jadi bukan kemaslahatan di dunia yang berbeda, tidak. Itu tetap pada dunia yang kita hidup sekarang ini. Hanya saja tidak sekarang kita pahami, melainkan di masa yang akan datang. Jadi itu argumen pertama mengapa pendapat yang menyatakan bahwa ibadah itu tidak rasional, artinya syariat tidak memiliki alasan, maksud atau tujuan, itu kurang tepat. Karena penjelasan mengenai tujuan atau alasan diutusnya para rasul serta syariat yang dibawa mereka itu mencakup seluruh hukum, baik hukum muamalah maupun hukum ibadah, secara setara, ala haddin sawa, dalam redaksi yang digunakan oleh Ar-Raisuni di sini. Wathanian, yang kedua, li'anna jami'at takalifi syar'iyyati allati summiyat ibadatin qad ja'at fil Qur'anil Karimi mu'allalatan fi usuliha wa jumlatiha. Argumentasi kedua, bahwasanya seluruh hukum-hukum syariat yang dikategorikan sebagai ibadah, sebagai hukum-hukum ibadah dalam Al-Quran itu sering diungkapkan alasannya, qad ja'at mu'allalatan, seringkali dijelaskan beserta alasannya, fi usuliha wa jumlatiha, secara umum. Alasannya itu alasan semacam apa? Ta'lilatin, dengan alasan-alasan maslahiyatan, dunyawiyatan, ukhrawiyatan. Ya, taklil yang maslahi, alasan yang bermaksud atau bermuara pada kemaslahatan baik duniawi ataupun ukhrawi dalam makna yang saya jelaskan tadi. Min ghairi tafriqin wala istisna'in, tanpa ada pembedaan serta pengecualian. Maksudnya ya baik dalam hukum ibadah maupun hukum muamalah gitu. Semuanya tujuannya adalah maslahah. Jadi faktanya dalam Al-Quran yang merupakan sumber hukum yang kita bisa mengetahui apa maksud syariat dari situ, banyak sekali
memberikan penjelasan maksud atau alasan dari hukum-hukum yang dikategorikan sebagai hukum ibadah. Di sini Ar-Razi ini memaparkan bukti-bukti bahwa syariat tidak hanya memerintahkan tetapi menjelaskan maksud dan tujuan dari kenapa perintah itu harus dilakukan, utamanya dalam persoalan ibadah.